Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ara Maudina Lisdi dengan NPM 23021018016 dengan partner saya yaitu Fernanda Januar dengan NPM 23021018012. Kami di sini akan menjelaskan fenomena EDIS akibat interaksi angin dan arus pada bulan Januari sampai Desember 2008 di perairan Selat Makassar dengan menggunakan software IDV. Di sini ada pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, lalu selanjutnya ada metode, dan beralih pada visualisasi, lalu analisis, dan terakhir yaitu kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri, yang pertama ini adalah pengertian dari angin. Menurut Campbell, pada 1986, angin merupakan udara yang bergerak karena efek dari rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak ini dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Lalu ada pengertian arus sendiri. Menurut Anonim 2009, arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya. Nah, arus di sini juga merupakan gerak mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Dan untuk pengertian dari Erlindo sendiri, yaitu merupakan arus yang mengalir melalui perairan Indonesia yang berasal dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia karena adanya perbedaan ketinggian permukaan laut. Ini adalah kutipan dari Hasanuddin 1998. Dan dapat dilihat, ini adalah arus lintas Indonesia atau Indonesia Through Flow. ITF sendiri melewati yaitu data yang kita ambil Selat Makassar. Nah, lalu saya di sini akan menjelaskan tentang metode. Nah, jadi tempat pengambilan datanya yaitu di wilayah Selat Makassar yang tadi sudah saudara Ara jelaskan. Nah, di sini kami mengambilnya dengan koordinat 1 derajat lintang utara, minus 4 derajat lintang selatan, 120 derajat bujur timur, dan 117 derajat bujur barat. Nah, data yang diambil yaitu dari NOAA Oceanography Data dan data yang diolah pada software IDV seperti itu. Nah, lalu lanjut untuk data arus yang diambil itu menggunakan NOAA Oceanography Data, lalu Currents, Geostraphic, Aviso, Global, lalu Merit, dan Zonal, seperti itu. Nah, untuk data anginnya sendiri yang diambil menggunakan NOAA juga, wind diffusivity current, Quickscat, Global, Sign Quality, Merit, dan Zonal, seperti itu. Nah, data yang diambil selama 12 bulan pada bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008. Jadi kami mengambil datanya selama 1 tahun, seperti itu. Mengapa kami mengambil Selat Makassar sebagai data kami? Karena Selat Makassar ini merupakan selat yang unik. Kenapa? Karena Selat Makassar ini mempunyai palung terdalam di Indonesia. Nah, Selat Makassar ini juga merupakan lintasan dari Ocean Conveyor Belt atau yang biasa disebut siklus termohalin secara global. Atau di Indonesia ini disebutnya Indonesian Through Flow, seperti itu. Nah, tadi kan disebut bahwa Selat Makassar ini merupakan palung terdalam. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor bahwa si kecepatan arus itu akan lebih cepat seperti itu. Nah, lalu lanjut ke visualisasinya. Di sini visualisasi kecepatan arus dan angin. Jadi kami mengambil parameternya yaitu arus dan angin. Nah, di sini pada bulan Januari 2008. Nah, untuk yang arus ini di sebelah kiri dan angin yang sebelah kanan. Nah, untuk penjelasannya, pada bulan Januari ini terlihat bahwa yang berwarna merah ini, yang berada di tengah-tengah, itu si kecepatannya
agak cepat seperti itu. Nah, untuk yang kuning itu sedang dan yang berwarna hijau itu lebih netral seperti itu. Nah, kalau angin itu akan dijelaskan oleh saudari Ara. Bagaimana Ara? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi angin pada bulan Januari 2008 ini. Jadi, di sebagian besar wilayah Indonesia ini terdapat dua angin musim. Yang pertama yaitu angin musim barat dan angin musim timur. Lalu ada juga yang disebut namanya musim peralihan antara musim barat ke musim timur ataupun sebaliknya. Dan pada bulan Januari 2008 ini merupakan angin musim barat karena angin ini bergerak dari utara ke selatan. Dan dapat juga dilihat pada visualisasi selanjutnya, yaitu bisa di slide ke berikutnya. Ya, pada bulan Februari ini juga merupakan angin musim barat karena angin ini bergerak dari utara ke selatan. Sebenarnya dari bulan Januari sampai bulan April ini arus ini masih stabil. Jadi kita next saja. Seperti ini visualisasi yang kami dapatkan pada bulan Mei. Langsung saja ke bulan Agustus, karena di bulan Agustus ini di visualisasi yang arus terdapat fenomena EDIS. Bisa dilihat ada pusaran arus di bawah itu. Nah, itu merupakan EDIS seperti itu. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang EDIS. Jadi, EDIS ini merupakan arus melingkar yang memiliki skala spasial yang berkisar antara puluhan hingga ratusan kilometer dan skala temporal yang berkisar antara mingguan sampai bulanan, seperti itu. Nah, EDIS ini merupakan salah satu fenomena yang banyak menarik perhatian para ahli oceanografi, sebab EDIS ini memiliki pengaruh dalam aspek biologi seperti itu, dan fisik laut, dan juga dinamika atmosfer antara lain dapat mempengaruhi kelimpahan fitoplankton dan transfer panas ke atmosfer. Ini menurut Robinson tahun 1983, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit visualisasi angin. Jadi untuk secara ringkasnya, pada bulan Januari hingga Februari, ini terjadi angin musim barat, karena angin bergerak dari utara ke selatan. Lalu pada bulan Maret hingga Mei, ini adalah musim peralihan. Lalu pada bulan Juni hingga Agustus, ini merupakan angin musim timur, di mana angin musim timur ini menjadi terjadinya EDIS, atau bisa dikatakan terjadi EDIS ini pada peralihan musim timur, karena adanya angin yang bergerak dari Australia ke Laut Cina Selatan. Seperti itu. Dan selanjutnya ini angin pada bulan September hingga November, ini merupakan angin musim peralihan. Dan selanjutnya untuk arus, silakan Saudara Pananda. Bisa dilihat di bulan Desember saja ya. Jadi untuk arus yang bisa lihat untuk yang warna merah seperti tadi yang di bulan Januari masih stabil, di sini tidak ada EDIS juga, dan berwarna merah di tengah-tengahnya berarti lebih cepat dari yang warna hijau seperti itu. Sebenarnya masih stabil-stabil aja sih. Cuman di tahun 2008 ini ternyata terdapat EDIS di bulan Agustus seperti itu, dan EDIS juga merupakan salah satu parameter kami, parameter utama dari kelompok kami seperti itu. Jadi kami mengambil di tahun 2008 yang ternyata ada EDIS pada bulan Agustus seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu visualisasi angin pada bulan Desember di tahun 2008 ini merupakan angin musim peralihan. Dapat dilihat bahwa angin ini bergerak secara tidak teratur karena adanya musim peralihan tersebut. Selanjutnya yaitu, silakan Saudara Fernanda.
Nah, lalu selanjutnya ada analisis. Yang pertama itu adalah Indonesian True Flow atau ITF di Selat Makassar. Nah, perairan Makassar sampai Laut Flores ini merupakan wilayah dengan karakteristik kondisi oceanografi yang dinamis seperti itu. Nah, massa air di perairan ini sangat dipengaruhi oleh dua sistem arus utama yang melaluinya, yaitu arus lintas Indonesia atau yang biasa disebut Arlindo dan arus Armondo. Nah, ini dikutip oleh Hahude dan Nonci tahun 1999. Lalu yang selanjutnya itu nomor 2 ada angin dan arus yang mempengaruhi. Nah, Selat Makassar merupakan selat dengan palung terdalam di Indonesia yang seperti saya katakan tadi di awal. Jadi kecepatan arus yang disebabkan oleh Indonesian True Flow atau ITF sangat cepat di daerah tersebut. Nah, saat bulan Mei dan Agustus, angin yang berhembus ialah angin musim timur. Dan angin tersebut mulai berhembus saat musim peralihan pertama, seperti itu. Lanjut ke nomor 3, yaitu akan dijelaskan oleh Ara. Nah, untuk faktor penyebab EDIS. Jadi EDIS di Selat Makassar sendiri ini kan karena dia ini terbentuk karena topografi dan garis pantai yang kompleks. Nah, perairan ini memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Menurut Karta Dikaria, pada tahun 2011, EDIS di Selat Makassar ini juga berada di antara dua pulau yang mengapit. Nah, karena di sebagian besar ini terdapat dua angin musim yang sudah saya katakan tadi, yaitu angin musim barat, angin musim timur, dan ada pula musim peralihan. Jadi kalau pada bulan Juni sampai Agustus itu berembus angin musim timur. Pada bulan Desember, Februari berembus angin musim barat, sedangkan bulan Maret, Mei, dan September hingga November itu disebut dengan musim peralihan antara musim barat ke musim timur ataupun dengan sebaliknya. Nah, fenomena EDIS ini terjadi pada peralihan musim timur yang bergerak dari Australia ke Laut Cina Selatan. Nah, yang disebabkan oleh adanya perbedaan vektor arus dari utara ke selatan. Dan hal ini memungkinkan terjadinya EDIS. Hal ini juga terjadi karena Selat Makassar sendiri merupakan Indonesia True Flow atau yang biasa disebut ITF. Nah, ITF ini juga terjadi karena adanya perbedaan densitas pada daerah kutub subtropis dan tropis pada setiap kedalaman kolom air. Dan untuk yang poin 4 ini dampak fenomena EDIS. Jadi fenomena EDIS ini berdampak pada upwelling. Upwelling sendiri ini merupakan fenomena di mana air dingin naik dari lapisan dalam ke permukaan laut yang disebabkan karena adanya kekosongan massa air di lapisan atas. Dan sedangkan adapun yang bisa dikatakan sebagai downwelling ini merupakan fenomena di mana air hangat itu turun dari permukaan ke lapisan dalam yang disebabkan karena adanya penumpukan massa air di lapisan permukaan yang harus dialirkan ke lapisan dalam. Dan untuk upwelling sendiri ini merupakan suatu fenomena yang membawa nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh fitoplankton. Sedangkan untuk downwelling merupakan fenomena di mana dia membawa kandungan oksigen yang besar. Ini dikutip oleh Aziz 2006. Nah, lalu selanjutnya kesimpulan. Jadi yang pertama itu Indonesian True Flow atau ITF terjadi karena perbedaan densitas pada daerah kutub subtropis dan tropis pada setiap kedalaman kolom air. Nah, yang kedua itu fenomena EDIS terjadi pada peralihan musim timur yang bergerak dari Australia ke Laut Cina Selatan yang disebabkan oleh adanya perbedaan vektor arus dari utara ke selatan dan hal ini memungkinkan terjadinya EDIS. Seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.